ترى هل لنا عودة معاد لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadah wal hasarata nasuhi bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa talanata khairin tiwa wa jillahi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa akhwana wa 'alal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah mengkaji kitab Ulul Ijin karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Mantani yang saya hormati dan saya muliakan. Sebelum kita memulai mengkaji kitab ini, kita bacakan dulu Fatihah kepada beliau dan kepada guru-guru kita. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita kaji mendapatkan barokah dari ilmu-ilmu beliau dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bisa mengamalkan, bisa mempraktekkan meskipun hanya sedikit-sedikit. Karena ilmu kalau diamalkan insya Allah menjadi termasuk digunakan menjadi orang yang aliman, amilan, orang yang mempunyai ilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya. Karena itu kita bacakan Fatihah terlebih dahulu, kita hadiahkan kepada guru kita ala hadhihi niyah wa likul niyatin shalihah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la rawafi waladihi wa syuhadihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i al-amilin wa rukban syuhadiin wa khususun sultan awliya syaikhul Nabi wa usuli mufuruhim ila hadrati awliya wa usuli mufuruhim summa ila hadrati kita Syekh Muhammad Umar An-Nawawi wa al-Fatihah anallaha yu'li darajati wa yu'idu alaina wa walatina wa dhurriyyatina wa ulumihim wa nafa'atihim fid dunya wal akhirah. Syai'ulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah Istibil Qulub dan para jamaah pengkaji kitab Ulul Ijin yang saya hormati dan saya muliakan, kemarin telah kita jelaskan, beliau juga menjelaskan, Syekh Muhammad Umar An-Nawawi juga menjelaskan bahwa ada sebuah qil yang mengatakan bahwa ada 3 sifat yang mana sifat ini apabila dimiliki oleh seorang wanita maka dia dinamakan kuhbah. Itu adalah bahasa Arab yang artinya adalah seorang wanita yang nakal. Jadi
Meskipun yang melakukan atau yang memiliki sifat ini adalah wanita yang solehah, wanita yang menjaga agamanya, tapi ketika dia memiliki atau mempraktekkan tiga sifat ini, maka dia dinamakan seorang kuhbah, dinamakan seorang wanita yang nakal. Nah, apa ketiga sifat ini? Ketiga sifat ini adalah yang pertama, ketika dia keluar rumah di pagi hari atau di siang hari dengan memperlihatkan perhiasannya, dengan memperlihatkan kecantikannya dan berjalan di antara orang-orang laki-laki yang bukan muslimnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dia melihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Dia melihat laki-laki yang tidak halal untuk dilihatnya. Sebagaimana kemarin ceritanya bahwa para sahabatnya Rasulullah SAW sangat menjaga istri-istri beliau, sangat menjaga anak-anak wanita beliau, sehingga di dalam rumah pun ketika ada lubang, ketika dinding rumahnya ada lubangnya, maka para sahabat ini segera untuk menutupi lubang tadi. Karena dikhawatirkan digunakan untuk melihat atau nginceng orang laki-laki. Digunakan oleh istri-istri mereka untuk melihat nginceng laki-laki yang ada di luar rumah. Dan bahkan Mu'ad bin Jabal ketika mengetahui bahwa istrinya melihat melalui jendela, melihat laki-laki melalui jendela, maka beliau pun memberikan pengajaran kepada istri beliau, Mu'ad bin Jabal. Ini yang kedua, bahwa ketika seorang wanita itu memiliki sifat sering melihat atau suka melihat laki-laki yang bukan muhrimnya, maka dia dinamakan kuhbah, dinamakan orang yang nakal atau wanita yang nakal. Yang ketiga adalah dia mengeraskan suaranya supaya orang lain mendengarkan suaranya, supaya orang laki-laki mendengarkan suaranya dan dia tertarik kepada wanita tadi. Nah, apabila ketika sifat ini dimiliki oleh seorang wanita atau dia pernah melakukan ketiga sifat ini, maka menurut pendapat ini adalah dia dinamakan sebagai wanita kuhbah atau wanita yang nakal. Meskipun yang melakukan ini, yang memiliki sifat ini adalah wanita yang solehah, wanita yang afifah, wanita yang terpelihara agamanya, yang menjaga agama. Kenapa demikian? Karena dia menyerupakan dirinya dengan seorang wanita yang tidak baik. Maka tidak disalahkan jika orang itu menamakan dirinya sebagai wanita yang kuhbah. Katanya Rasulullah SAW, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah komunitas, baik menyerupai dalam segi pembicaraannya, baik menyerupai dalam segi ucapannya, baik menyerupai dalam segi pakaiannya, maka dia bagian daripada komunitas tersebut. Sehingga dari dawuhnya Rasulullah SAW, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum" ini dulu waktu masih awal-awal dari kemerdekaan, orang Islam itu mengharamkan untuk memakai celana. Kenapa diharamkan? Karena celana ini sebelum dipakai oleh orang Islam ternyata dipakai oleh orang-orang non-Islam, itu orang-orang Belanda. Makanya dengan dawuhnya Rasulullah, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum", barang siapa yang menyerupai sebuah komunitas, sebuah kaum, sebuah kelompok, maka dia bagian daripada kelompok tersebut, bagian daripada kaum tersebut. Nah, dulu waktu ketika pertama kemerdekaan, bahwa yang memakai atau sebelum kemerdekaan yang memakai celana itu adalah orang-orang Belanda. Oleh karena itu orang-orang Islam dilarang untuk memakai celana. Tapi seiring dengan ilat ini telah hilang, seiring dengan alasan menyerupai dengan orang-orang Belanda, menyerupai dengan orang-orang non-muslim ini telah hilang, maka hukum itu pun juga berubah, artinya juga diganti.
yang semula memakai celana itu tidak diperbolehkan oleh orang-orang Islam karena menyerupai dengan orang-orang kafir, maka seiring dengan perubahan zaman bahwa memakai celana itu bukanlah hanya trennya orang-orang non-muslim, tapi juga dipakai oleh orang-orang Islam, maka hukum haram itu menjadi hilang karena ilat atau alasannya pun juga sudah hilang. Atau contohnya lagi adalah sebagaimana seorang muslim pada waktu zamannya Imam Nawawi itu diharamkan untuk memakai imamah yang berwarna kuning atau memakai imamah yang berwarna kelabu. Kenapa demikian? Karena imamah yang berwarna kuning atau imamah yang berwarna kelabu itu adalah imamahnya orang-orang non-muslim. Sesuai dengan dawuhnya kanjeng Nabi tadi, man tasyabbaha biqaumin fahuminhum, barang siapa yang menyerupai sebuah komunitas atau sebagian kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Karena itu pada zaman Imam Nawawi, orang-orang Islam diharamkan untuk memakai imamah yang berwarna kuning atau imamah yang berwarna kelabu karena dikhawatirkan menyerupai dengan orang-orang non-muslim. Pokoknya segala apa saja yang sifatnya itu menyerupai dengan orang non-muslim, itu hukumnya adalah diharam. Sebagaimana Rasulullah SAW juga melarang umat Islam untuk berpuasa hari Sabtu, hanya hari Sabtu saja, atau berpuasa hari Minggu, karena puasa Sabtu itu adalah hari rayanya orang-orang Yahudi. Kemudian hari Ahad adalah hari rayanya orang Nasrani. Maka umat Islam ini tidak diperbolehkan untuk berpuasa hanya pada hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja. Kalau mau berpuasa hari Sabtu atau hari Ahad, maka harus dikumpulkan dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya. Sabtu Minggu atau Jumat dan Sabtu. Kalau mau puasa hari Ahad, maka ya hari Sabtu Minggu atau Ahad sama Senin. Karena dikhawatirkan menyerupai dengan perayaannya orang-orang non-muslim. Ya, dari alasan bahwa seorang wanita yang solehah, yang afifah, yang memelihara agamanya ini ketika dia memiliki 3 sifat yang telah saya sebutkan di atas tadi, dia tetap dinamakan sebagai wanita yang kubah, wanita yang nakal, dikarenakan dia menyerupakan dirinya dengan wanita yang nakal. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dalam halaman ke-18 garis yang ke pertengahan. Walidzalika lan karamane mengkono syabat nafsa al-faqisah. Qala ngendika sapa Mustafa sapa Nabi Kanjeng Sallallahu sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha, man utai sapane wong tasyabbaha iku nyerupani sapa seman biqaumin kelawan kaum filupsihim tegese dalam pakaiane kaum wa ba'di af'alihim lan setengah pira-pira penggaweane kaum bahwa mongko utawi man minhum iku setengah saking kaum. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyerupai sebuah komunitas, menyerupai sebuah kelompok, menyerupai sebuah kaum dalam berpakaiannya, apalagi dalam perbuatannya, maka dia bagian dari kaum tersebut. Juga oleh karena itu seorang laki-laki pun diharapkan untuk menyerupai dengan wanita. Pakaiannya, dalam segi pakaiannya, dalam segi dandanannya pun laki-laki pun tidak diperbolehkan menyerupai seperti wanita. Hanya laki-laki bertindik, atau laki-laki pakai maxi, atau laki-laki pakai, pokoknya hal-hal yang dipakai oleh wanita itu tidak dipakai oleh laki-laki. Sama halnya seorang wanita pun juga nggak boleh menyerupai dengan seorang laki-laki. Karena bertendensi pada hadis ini mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Aiman tegese utawi sapane wong tasyabbaha iku nyerupane sapa siman bisolihina kelawan pira-pira wong kang saleh yukrahu mongko den mulyaake sapa man kana yukrahuna kaya oleh den mulyaake sapa salihin. Maksud dari hadis ini adalah barang siapa yang menyerupai dengan orang-orang soleh, maka dia akan dimuliakan sebagaimana orang-orang soleh dimuliakan.
Jadi ketika orang itu menyerupai dengan orang-orang soleh, maka dia akan dimuliakan sebagaimana orang soleh itu dimuliakan oleh orang lain. Ketika ingin dimuliakan, ya serupailah kalian atau serupailah diri kita dengan serupakan diri kita dengan orang-orang soleh. Baik dalam segi perilakunya, baik dalam segi berpakaiannya. Seperti berpakaian yang ala Islami, berpakaian yang menutupi aurat, berpakaian yang putih kalau bisa, berpakaian bukan putih nanti, atau berpakaian yang pakai kopiah. Itu adalah merupakan ziyu atau merupakan perhiasan atau pakaian-pakaian yang biasa digunakan oleh orang-orang soleh. Nah, ketika kita pakai, maka kita pun juga akan dimuliakan oleh orang lain. Karena pakaian itu adalah pakaiannya orang-orang. Sama halnya ketika kita memakai pakaian atau memakai sesuatu atau menyerupai dengan orang-orang yang tidak baik, maka kita pun juga akan dihinakan oleh orang lain. Wa man utai sapane wong tasabbah iku nyerupani sapa siman bi fusaki kelawan pira-pira fasik lan yukrom mongko ora dimulyakake sapa siman. Barang siapa yang menyerupai dengan orang-orang fasik, entah serupanya dalam segi ucapannya atau dalam segi perbuatannya atau dalam segi pakaiannya, kalau dia menyerupakan dirinya dengan orang-orang fasik, maka dia akan dihinakan oleh orang lain. Wa fi hadza hadis lan iku ing dalam ikilah hadis isyaratun ta isyarah ila anna man mari satamene wong tasyabbaha kang nirupani sapa siman minal jani saking wong kang nyatoni bil hayati kelawan kula al-mudiyati kang larakake wa dhuhara lan mertelo tampak to ngaton sapa siman lan kemarin kita fa innahu mongko iku satamene man yuk talu iku tempatane sapa siman. Ada seorang yang menyerupai dengan ular yang menyakitkan, maka ketika dia muncul pun juga akan dibunuh, akan disakiti. Makanya ketika orang itu menyerupakan dirinya dengan orang baik, ya insya Allah dia akan dimuliakan. Tetapi kalau dia menyerupakan dengan perkara jelek atau menyerupakan dirinya dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak baik perilakunya, maka dia pun akan dihinakan oleh orang-orang sekitar. Wa annahu lan satamene kelakuan iku layak susu. Makanya dalam berpenampilan itu sangat diperhatikan dalam agama Islam. Jadi penampilan baik penampilan pakaiannya atau penampilan dalam berpenampilan. Jadi penampilan sangat sangat diperhatikan dalam agama Islam. Jadi baik dan tidaknya seseorang itu biasanya dilihat dari zahirnya. Yang pertama dari wajahnya, kalau pakaiannya baik, dia rapi, ya, tapi bisa dinilai bahwa dirinya adalah orang yang baik, orang yang rapi. Tapi kalau pakaiannya kurang baik atau kurang terurus atau belum nggak mau mengurusi pakaiannya, nggak mau mengurusi penampilannya, maka ya orang lain pun akan menilai dirinya orang yang tidak baik. Itu tidak semuanya, tidak semuanya. Ya, kebanyakannya bahwa orang itu menilai dari segi zahirnya, dari segi penampilannya, dari segi berpakaiannya, dari segi berdandannya dan seterusnya. Jadi, sementara untuk menilai hatinya itu adalah dengan bertahap, dengan pelan-pelan, nggak serta-merta. Tapi ketika orang itu berpenampilannya, dia bisa menilai orang ini baik dan orang ini tidak baik. Wa annahu lan satemene kelakuan iku laya juzu ora wenang fi zamanina ing dalam zaman kita lubusul imamati apa nganggo imamah as-safra ikan kuning awiz zarqai utawa kang kelawu. Ila kana ing dalam nalika ana sapa simpan musliman iku wong muslim. Dan zaman kita di zamannya Imam Nawawi Al-Bantani ini 200 tahun yang lalu itu dilarang atau diharamkan untuk memakai imamah yang berwarna kuning atau imamah yang berwarna kelabu. Kenapa demikian? Karena imamah yang berwarna kuning atau berwarna kelabu itu adalah imamahnya orang-orang non-muslim, orang-orang yang bukan agama Islam. Nanti dikhawatirkan dengan hadisnya kan Nabi tadi, man tasyabbaha biqaumin bahwa minkum barang siapa yang menyerupai sebuah kaum atau sebuah komunitas,
maka dia bagian daripada komunitas tersebut. Dikhawatirkan ketika orang muslim memakai pakaian atau memakai imamah yang berwarna kuning atau imamah yang berwarna kelabu, maka dikhawatirkan dia menyerupai dengan orang-orang non-muslim. Rawan ta'ake hu ing hadis sapa Ibnu Ruslan sampai Ibnu Ruslan wa Abu Dawud an Ibnu Umar saking Ibnu Umar wa Tabarani an Hudzaifah saking Hudzaifah. Hasya atuh banget masdarun iku masdar mansubun kang den waca nasab bi fi'lin kelawan fi'il mahdhufin kang den buang. Wa takdiru ta kira-kirane hasi hasan. Karena kala kaya yang ngendiku ing ma sapa asyaikhul Khalid sapa Syekh Khalid ai unazzihu tegese bersihake sapa sing sun tanzihan lawan bersihake tenan antar do apa yen to rido sapa imratu sapa patut data ayain datu hayain kang anduweni sifat wiran wa dinin kang anduweni agama bihadal ismi kelawan ikilah aran ai alladzi tegese aran wa kang utawi alladzi kubahatun iku aran kubahat wadon kang lanjut, wadon kang Allah, wadon kang akal. Ala nafsiha ing atase awak dhewe ne imro'ah. Maka orang wanita yang memiliki sifat malu, seorang wanita yang memiliki agama yang sempurna, sangat jauh sekali dia ridho apabila dia menamakan dirinya atau dinamakan dengan nama kubuhan. Mesti nggak gelem, mesti tidak akan mau apabila dia mempunyai sifat malu, mempunyai agama yang lengkap, mempunyai agama yang sempurna, kalau dirinya dinamakan sebagai orang yang kubuhah, orang yang nakal, orang yang tidak baik. Pasti tidak akan mau, tidak akan mau dan tidak akan ridho. Jadi di atas tadi dikatakan bahwa ketika seorang wanita itu memiliki 3 sifat ini atau melakukan 3 sifat ini, maka dia dinamakan kubah atau dinamakan wanita yang jelek atau wanita yang nakal, meskipun yang melakukan ini adalah wanita yang solehah. Nah, orang yang memiliki agama yang sempurna, seorang wanita yang memiliki agama yang sempurna dan juga memiliki akhlak yang baik, maka dia pasti tidak akan ridho apabila dirinya dinamakan kubah. Pasti nggak akan mau. Ini adalah zaman dahulu. Nah, zaman sekarang yang kalau diterapkan ya banyak sekali artinya. Ketika melakukan hal-hal yang semacam ini, ya semacam dikata dia, maka dinamakan orang yang kubah, orang yang nakal atau orang yang tidak baik. Bayang bagi mongko sayukjo ayat iku tegese wajib. Liman kedue wong yang khafu kang wedi sapa siman Allah ing Allah wa Rasulullah lan utusan Allah wa man lan wong lahu kang iku iman muru'atun utai muru'ah. Bi fathil mim kelawan fathai mim wa dhammi halan dhammain muru'ah maru'ah bil hamzi kelawan hamzah wa tarkihi lan ninggal dhammiha ma'a ibtaliha sumertae ganti hamzah. Nanti napa tarkiha ninggal domah tadi maruwah wawan kelawan wawu wa ya utai muruah adapun iku tata krama nafsaniyatun kang bangsa awak tahmilu kang dorong apa adat muraatuha apa kersa adat al insana ing manungsa al kufi ing atase kandhek indah mahasil akhlaki ing dalem tandinge pira-pira api-api budi pekerti wa jamil adati lan bagusi pira-pira pengadatan. Napa sing wajib yamna'a apa yen to nyegah sapa siman ahlahu ing keluargane man. Ai zaujatahu tegese bojo wadone man wa banatihi lan pira-pira anak wadone man minal khuruji saking metu minal buyuti saking pira-pira omah mutabarrijatin alih ngedeng. Kalih mertelake pepaisi, kalih mertelake keayuane. Maka bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang takut kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang takut kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka wajib baginya. Begitu juga orang yang punya muru'ah, orang yang punya kehormatan punya akhlak yang baik,
punya pengadatan kebiasaan yang baik, namanya orang yang punya muruah, menjaga kehormatan. Muruah itu kalau bahasa Jawanya orang yang jatmiko, punya muruah, wakot, dinas, orang yang punya adab yang baik. Maka wajib bagi orang yang takut kepada Allah dan Rasul-Nya dan orang yang memiliki muruah mencegah keluarganya, melarang keluarganya, baik itu berupa anak perempuan atau seorang istri, mencegah untuk keluar dari rumah dengan keadaan memperlihatkan perhiasan sama memperlihatkan kecantikannya kepada laki-laki yang bukan muhrim. Ini adalah tanggung jawab daripada seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki atau seorang suami yang berada dalam rumah tangga itu berkewajiban memberikan pengarahan, berkewajiban untuk mengertikan kepada anak dan istrinya jangan sampai keluar rumah dengan memperlihatkan perhiasannya, memperlihatkan kecantikannya, atau memperlihatkan kedandanannya kepada laki-laki yang bukan. Ini adalah tugas laki. Sebagaimana saya katakan kemarin bahwa memang sama-sama berat sebenarnya. Jadi seorang wanita itu ketika dia beramal soleh, ketika dia itu adalah wanita yang solehah, meskipun laki-lakinya orang yang tidak baik, maka dia bisa masuk surga. Ini enaknya wanita. Seorang wanita itu apabila dia solehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suaminya, meskipun suaminya ada orang yang tidak baik, orang yang nakal, dia akan masuk ahli surga. Beda dengan seorang laki-laki, meskipun dia orang yang soleh, orang yang hafal Quran, orang yang sering tahajud atau dia nggak pernah ketinggalan tahajud, orang yang suka bersedekah, orang yang suka baca Quran, khatam 1 minggu sekali seumpama, tetapi dia membiarkan keluarganya, dia membiarkan anak istrinya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka dia nanti yang pertama kali dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia enaknya oleh seorang wanita seperti itu, artinya gak ngurusi entah bojone wong apik apa wong elek, pokoknya dia melaksanakan tugasnya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami, jamin masuk surga. Beda dengan seorang laki-laki, dia punya tanggung jawab terhadap dirinya, juga punya tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa saja yang menjadi pertanggungjawabannya, yaitu apa? Seorang istri dan seorang anak. Jadi ketika dia diamani oleh Allah dengan istri, diamani oleh Allah dengan seorang anak, dia mampu apa tidak menjaga amanah tadi dengan sebaik-baiknya. Kalau dia tidak mampu, meskipun dia melakukan ibadah yang begitu banyaknya, maka dia nanti yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam api neraka, karena dia tidak mampu mengemban amanat tadi. Tapi kalau dia sudah bisa mengemban amanat untuk dirinya sendiri dan juga mengemban amanat untuk suami, istri dan anak-anaknya, maka dia pun akan bisa masuk ke dalam surga. Makanya sebagaimana yang saya terangkan kemarin bahwa tugasnya seorang suami itu bukan hanya di dalam dunia saja, tetapi dia nanti pun juga akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Jadi sampai dengan dunia kiamat pun dia minta dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sekali dengan seorang wanita, dia hanya diperti atau ditaklif atau diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suaminya. Maka dia nanti entah suaminya itu orang yang baik, orang yang tidak, atau orang yang tidak baik, atau orang yang nakal, maka dia nanti masuk surga. Sebenarnya kalau dilihat dari itu, maka ya lebih enak seorang wanita daripada seorang laki-laki. Jadi lebih enak seorang wanita daripada seorang laki-laki. Oleh karena itu orang yang memiliki atau orang yang takut kepada Allah, takut sisaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan orang yang takut kepada Rasulullah SAW dan orang yang mempunyai muru'ah, hendaknya dia mencegah atau melarang anak istrinya untuk keluar rumah dengan memperlihatkan perhiasannya, memperlihatkan keelokannya, keindahannya di depan laki-laki
bukan muhrim. Wa kana lan ana sapa ainu dhiratin tegese pira wong kang lahiraken li zinati maring pepaes wa makasini lan pira-pira kebagusan diri jali maring pira-pira wong lanang. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adina iku teman-teman ngidini sapa Rasulullah lahunna maring nisa fil ayati ing dalam pira-pira dina perayaan khasatan kelawan tertentu ayah kharujna ngidini ayah kharujna ing tertentu sapa nisa wal khuruju utawi metu iku mubahun iku den wenangake mar'ati kedua wadon al afifati kang harus agamane ridho zaujiha kelawan ridhone bojo lanange mar'ah. Walakin aku tapi utawi lungguh ana omah iku aslamu iku luwih selamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meskipun seorang laki-laki itu berhak untuk mencegah melarang anak istrinya keluar rumah dengan memperlihatkan kebaikannya, memperlihatkan keayuannya, kecantikannya kepada orang lain. Tetapi Rasulullah itu memberikan pelonggaran, memperbolehkan, mengizini seorang wanita untuk keluar rumah ketika ada perayaan hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan hari besar lainnya. Makanya ditarik ke sana, di Hadramawt sana ketika ada perayaan, anak kecil yang wanita itu didandani yang begitu cantiknya, dan dibawa untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Yang biasanya itu anak-anak seperti itu nggak pernah dikeluarkan dari rumah. Ketika ada perayaan, ketika ada hari besar, maka mereka diikut sertakan. Bagaimana yang diizini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluar rumah itu juga diperbolehkan bagi seorang wanita yang menjaga agamanya. Tapi dengan syarat dia mendapatkan izin daripada suami. Jadi seorang wanita yang menjaga agamanya, artinya orang yang memiliki agama, tahu aturan-aturan agama, maka dia diperbolehkan juga keluar rumah, tapi dengan seizin suami. Waya bagilan sayukjo Allah tahruja wa yen ora metu sapa si mar'ah illa limuhimin kejaba krana perkara kang penting. Tapi hendaknya seorang wanita itu tidak keluar rumah kecuali hanya untuk perkara-perkara yang penting, contohnya untuk belanja, atau contohnya untuk apa lagi, untuk melihat atau untuk menjenguk orang tuanya, atau untuk bersilaturahim. Kalau hal-hal yang tidak penting, hendaknya dia tidak keluar rumah. Sebagaimana waktu-waktu sekarang atau sebagaimana waktu pandemi ini, tadi dianjurkan untuk tidak keluar rumah. Karena kan untuk mencegah dan mencegah penularan daripada virus corona ini. Kalau tidak sangat penting kebutuhan rumah tangga, diharapkan tidak keluar rumah. Seperti hanya tidak karena untuk belanja kebutuhan pokok atau tidak untuk menjenguk keluarganya yang sakit, jangan sampai keluar rumah. Yang dianjurkan dalam kitab ini, seorang wanita hendaknya tidak keluar rumah kalau bukan karena perkara yang sangat penting. Faidah kharajat mongko ing dalem ane metu sapa si imro'ah fayan bagi mongko sayuk jo wa anta uta yen to ngremake sapa mar'ah basaraha ing mripate mar'ah ane rijale saking pira-pira wong lanang. Dan ketika dia keluar dapat izinnya suami, atau ketika dia keluar dengan si izinnya suami atau si izinnya orang tua, hendaknya dia menundukkan pandangannya, artinya tidak memecahkan matanya, artinya tidak melihat kepada orang-orang laki-laki yang bukan muhrimnya. Jadi menundukkan kepala, ya, sudah diatur dalam agama sudah ada diatur, sudah diatur dalam agama. Jadi ketika dia keluar dapat izin suami ya dengan menundukkan kepala tanpa memandang kepada wanita laki-laki yang bukan muhrimnya.
Walasna lan ora ana sapa kita iku nakulu ngucap sapa kita anna wajah rajuli ing satemene wajah wong lanang hakia ing dalam hake nisa hake mar'ah auratun iku aurat kalau jumati kaya wajah wong wadon haki ing dalam hake rajul balua balu tayo rajul ki kawati sabi kaya wajahe bocah cilik al-amrobi kang ganteng haki rajuli ing dalam hake wong lanang kaya rumu mongko haram apa anadra peningali indah khofil fitnati ing dalam nalikane wedi fitnah takut mongko fitnah. Dan beliau Syekh Umar Nawawi, Syekh Muhammad Umar Nawawi ini tidak berpendapat bahwa wajahnya seorang laki-laki bagi seorang wanita itu aurat. Beliau tidak berpendapat seperti itu. Artinya apa? Bahwa wajahnya seorang laki-laki itu bukan aurat bagi seorang wanita. Bagi seorang wanita. Bagaimana wajahnya seorang wanita itu aurat bagi seorang laki-laki. Artinya apa? Semestinya menurut beliau ini, tapi yang asal tidak. Menurut beliau bahwa seorang wanita itu boleh memandang wajahnya seorang laki-laki karena seorang wajahnya laki-laki itu bukanlah aurat bagi seorang. Berbeda dengan seorang laki-laki itu tidak boleh memandang wajahnya seorang wanita karena wajah wanita bagi seorang laki-laki itu adalah aurat. Jadi wajahnya seorang laki-laki itu seperti halnya laki-laki dengan anak kecil yang tampan. Anak kecil yang tampan. Artinya apa? Artinya ketika seorang laki-laki tadi memandang kepada laki-laki kecil yang tampan tadi kok menimbulkan fitnah, kok timbul syahwat, maka nanti dia memandangnya pun hukumnya haram. Sama halnya ketika seorang wanita memandang seorang laki-laki, kemudian dia timbul syahwatnya, ada rasa senang kepada seorang laki-laki tadi, maka hukumnya adalah haram. Ini pendapatnya Imam Nawawi. Apa tendensinya dia adalah karena apa? Karena kalau seumpama wajahnya seorang laki-laki ini aurat binisbah seorang wanita, maka wajahnya seorang laki-laki ini pun juga harus ditutup, artinya dipakai niqab. Nah, padahal dari zaman dahulu nggak ada laki-laki yang pakai niqab, pakai penutup wajah. Nggak ada orang laki-laki pakai penutup wajah. Yang memakai ujung mata adalah hanya seorang wanita. Ini membuktikan bahwa apa? Menurut beliau bahwa yang wajahnya seorang laki-laki ketika dipandang oleh seorang wanita itu bukanlah aurat, tidak haram kecuali apabila menimbulkan fitnah. Kecuali menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah maka nanti hukumnya haram. Ini yang menjadi pendapatnya beliau Syekh Imam Nawawi. Fa'ilam takun mengulamun orang-orang lantimu fa'ilam takun mengulamun fitnah ya falam. Kalau seorang wanita memandang wajahnya seorang laki-laki tanpa fitnah, artinya tidak menimbulkan syahwat pada diri wanita, maka tidak dihukumi haram. Idlam yazul karena ora kinsir sapa rijalu sapa pira-pira wong lanang ala namari zamani ing ngatasi liwate zaman maksyu fil wujuhi iku pira-pira wong kang kabuka pira-pira wajah ini. Karena sejak zaman dahulu bahwa wajahnya seorang laki-laki ini yang terbuka seperti ini sampai sekarang, nggak ada yang ditutupi dengan niqab. Nah, seandainya wajahnya laki-laki binisbah seorang wanita, artinya seorang wanita memandang seorang laki-laki wajahnya adalah aurat, maka seorang laki-laki pun juga diperintahkan untuk menutup wajahnya. Wanisa utai pura-pura wadon, iku ya khurujna metu sapa sinisa mutanaqibatin alih gawe niqab. Kali gawe aling-aling. Sementara ketika seorang perempuan keluar dari rumah, maka dia diperintahkan untuk menutup wajahnya dengan ini adalah ajaran daripada agama, bukanlah aurat. Sebagaimana pendapatnya orang-orang liberal, orang-orang jil, jamaah Islam liberal yang mengatakan bahwa wajahnya seorang wanita itu bukan aurat.
Karena itu jilbab tidak wajib, niqab pun juga tidak wajib. Ini sangat bertentangan dengan pendapatnya ulama-ulama terdahulu yang semuanya mengatakan bahwa wajah itu adalah wajib, artinya wajib ditutupi, bagaimana orang itu pakai jilbab dan niqab. Jadi bukanlah kebudayaan. Di jilbab sama niqab itu bukanlah kebudayaan, bukan kebudayaan dari orang Arab, tetapi ajaran daripada agama Islam. Walau kan lamun ono apa wujuhur rijali apa pira-pira wajah pira-pira wong lanang auratan iku aurat fi hakim nisai ing dalam haki pira-pira wong wadon la umiru maka yang den perintah sapa si rijal bin tanah kupi kelawan gawe niqab aumuniat utawa den aumunina utawa den cegah sapa si nisa minal furuji saking metu omah illa li darurotin kecuali karena darurat. Seandainya wajahnya seorang laki-laki ini adalah aurat, maka seorang laki-laki, seandainya wajahnya laki-laki adalah aurat bagi seorang wanita, maka dia laki-laki tadi diperintahkan untuk pakai niqab. Sementara kan dari zaman dahulu sampai sekarang nggak ada laki-laki yang pakai niqab. Ini membuktikan bahwa wajahnya laki-laki itu bukan aurat binisbah seorang wanita. Tetapi hendaknya seorang wanita menundukkan kepalanya tidak memandang seorang laki-laki karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Wa iyyubaligha lan yanto banget lagi sapa siman fi hibdina ing dalam ngarso nisa ngarso iyalihi khususan kelawan tertentu fi ada zaman ing dalam pikiran zaman. Wa la yuqasila ora pateka sapa siman fi dalika ing dalam kono hifdu an syai'in saking suci-suci mimma saking barang itu tukang kuat sapa siman ayak itu tegese kuwasa sapa siman ari ing atas siman. Dan hendaknya seorang yang beriman kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang takut kepada Rasulullah, dan orang yang memiliki muru'ah, hendaknya dia juga sangat menjaga keluarganya, khususnya di zaman sekarang ini. Menjaga anak-anaknya, menjaga istrinya, jangan sampai keluar rumah kecuali perkara-perkara yang penting. Dan tidak hanya sebatas kemampuannya saja, tapi yang benar-benar dia harus bisa menjaga keluarganya. Wala ya'danu lan yanto orang ini sapa siman fil furuji ing dalam waktu ila fil laili kejaba ing dalam wengi mahramin seperti mahram dinasab kelawan nasab au ghairi oleh nasab au nisain beberapa wong wadon siqatin kang den percaya walau imanan senajan iman. Pala yakfi mongko ora cukup sapa abun sapa kawula ai sulam yakun ing dalem sekirane ora tinemu ma'ah sumertane nisa ma'ah sumertane imro'ah nisaun apa pira-pira wong wadon sikotun kang den percaya li annal imalata li annal amanata karena sak temene amanat fil abdi ing dalem kawula iku nadiratun iku. Dan orang yang beriman kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang takut kepada Rasulullah, orang yang punya muru'ah, dia pun hendaknya tidak mengizini keluarganya, mengizini anak perempuannya, tidak mengizini istrinya untuk keluar rumah kecuali di malam hari yang disertai dengan mahramnya. Jadi bukan keluar sendirian, bukan, tapi disertai dengan adiknya, kakaknya, atau saudara-saudaranya yang lain. Pokoknya satu mahram. Atau kalau nggak ada mahramnya, maka dibarengi dengan perempuan yang bisa dipercaya, wanita yang bisa dipercaya. Jadi nggak boleh keluar sendirian. Jadi boleh di sini dalam malam hari. Tujuan malam hari supaya tidak diketahui oleh orang laki-laki. Tapi kalau zaman sekarang, zaman masyarakat kita malah mengkhawatirkan seorang wanita itu keluar rumah pada malam hari, mengkhawatirkan karena masyarakatnya seperti ini. Beda dengan masyarakat yang ada di Timur Tengah, artinya orangnya amanah bisa dipercaya, nggak ada sedikit saja kejahatan yang ditimbulkan oleh seorang laki. Tapi kalau sekarang di Indonesia sendiri, ketika seorang wanita itu keluar malam, meskipun dibarengi dengan temannya atau dibarengi dengan keluarganya, masih ada kejahatan yang ditimbulkan oleh seorang laki-laki. Ya, lebih baik adalah ketika keluar ya
tetap dibarengi keluarga. Dan keluarnya tadi memang dalam keadaan yang sangat penting. Jadi kalau nggak penting ya jangan keluar rumah. Dan tidak cukup apabila yang menyertai, yang membarengi keluar rumah pada malam hari adalah seorang pembantu laki-laki. Karena seorang pembantu laki-laki ini adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Orang yang tidak bisa dipercaya. Sangat sedikit sekali mempercayakan pembantu laki-laki untuk mengawal seorang wanita. Apalagi seumpama ini punya sopir, ketika menyopiri yang laki-laki, maka ya anaknya atau istrinya yang wanita tadi dibagi dengan keluarganya. Jangan sampai anaknya sendirian dengan sopirnya, atau anaknya atau istrinya sendiri dengan sopirnya, tapi dibarengi dengan entah itu anaknya sendiri atau dengan keluarganya yang lain. Pokoknya satu jangan sampai ditinggal sendirian. Kalau orang yang seperti itu artinya seumpama ada seorang istri mau pergi ke Surabaya diantar oleh pembantunya yang laki-laki dengan menaiki mobil seumpama tanpa dibarengi keluarga yang lain, maka seorang laki-laki yang seperti ini adalah orang laki-laki yang kurang punya rasa cemburu terhadap keluarga. Karena apa ya, kebanyakan seperti meskipun sopir yang bisa dipercaya lah seumpama, tetapi ini adalah kurang seorang laki-laki atau seorang suami yang kurang punya rasa cemburu terhadap keluarga. Cemburu di situ adalah menjaga keluarganya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau di sini disebutkan bahwa seorang pembantu laki-laki atau seorang budak laki-laki itu sangat sedikit sekali bisa dipercaya. Ada sebuah cerita yang sangat panjang, yang sangat mengharukan, yang menjelaskan tentang bahwa ada seorang budak yang dia dipercaya dan sebagainya, ternyata dia ketika endingnya dia malah membunuh anak-anaknya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi ketika seorang istri keluar rumah atau seorang anak perempuan keluar rumah diantar oleh sopirnya, maka ya dibarengi dengan keluarga, dibarengi dengan mahramnya, dibarengi dengan wanita yang bisa dipercaya. Jangan sampai ditinggal sendirian. Kalau tinggal sendirian, maka itu menandakan bahwa seorang laki-laki atau seorang suami itu kurang punya rasa cemburu terhadap keluarga. Wali anna mar'ata krono sak temene wong wadon iku tastahi iku isin sapa sih mar'ah bi hadrati misliha dalam ngarepe sepadane mar'ah ma ing barang la yastahi ka ora isin di ing ma sapa zakaru sapa wong lanang bi hadrati mislihi ing dalam ngarepe sepadane zakat. Wa min sama lan saking are mengkono-mengkono ya annal mar'ata tastahi bi hadrati misliha lam tadus ora wenang khalwatu rajulin apa persepene wong lanang dimulapi amrot ini kelawan amrot atau wong lanang kang karu au aksar atau kang luwih akeh wala ya tujulan ora wenang dalam arti ketuwa apa antah ucapo yang tumetu sapa simbar akhra dijasuri ing dalam jabane pager walau ma'an niswati sumertani senajan sumertani pira-pira wong wadon asikotikan dan percaya au idni zauji utawa idni bojolanan bala buddha dari ora kena ora min furuji saking metune rajul huwa ya rajul awil mahrami utawa mahram ma'a sumertani nisa atau mar'ah. Dan seorang wanita itu tidak diperbolehkan keluar dari batas desa. Jadi keluar rumah sampai melebihi daripada batas desa. Meskipun dia keluarnya tadi bersamaan dengan wanita-wanita yang bisa dipercaya, jadi rombongan, dan kemudian dia keluar dari batas desa. Seumpama ini di Widang di sini, batas desanya mana sampai Comreng. Maka seorang wanita itu tidak boleh keluar dari Widang ini sampai lebih daripada batas Comreng. Meskipun yang menyertainya adalah wanita-wanita yang bisa dipercaya. Ataupun telah mendapatkan izin daripada suami. Tetapi dia boleh keluar melebihi dari batas
desa tadi dengan syarat dibarengi oleh dirinya, dibarengi oleh seorang suami, atau dibarengi oleh mahramnya. Tapi nggak boleh sendirian. Ini yang susah ini ketika hajian, ketika berhaji. Makanya seorang wanita, ketika ada permasalahan seorang wanita mau ibadah haji, ternyata nggak ada yang barengi. Nggak ada yang barengi sama sekali, baik mahramnya atau baik wanita yang lain, nggak ada yang barengi. Maka dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi, kalau wanita itu nggak ada yang barengi sama sekali, baik mahramnya atau baik suaminya atau baik wanita yang bisa dipercaya itu nggak ada sama sekali suami maka dia tidak berwajib ibadah haji. Karena syaratnya ibadah haji bagi seorang wanita adalah di samping punya sangu, punya bekal, juga harus ada mahramnya atau harus ada yang menyertainya, baik itu suaminya atau orang lain wanita yang bisa dipercaya. Soalnya tidak dipercaya. Seperti itu. Dalam agama Islam seperti itu. Makanya seorang wanita ketika keluar lebih dari batas desanya, maka dia harus disertai oleh suaminya, artinya dibarengi sama suaminya, atau dibarengi oleh mahramnya. Nggak cukup hanya bersamaan dengan wanita-wanita lain, nggak cukup. Dia punya konco, di konco, kondo atau konco kalau jenengi sak sekolah sama-sama jenisnya, sama-sama wanitanya keluar di luar batas desa, maka itu termasuk melanggar aturan syariat. Artinya apa? Meskipun diizini oleh orang tuanya, maka melanggar aturan syariatnya adalah ketika dia keluar dari batas desa, ya maka dia harus disertai orang tua atau disertai sama mahram. Sama maka utai barang ya kau kang tumibo koma al-ana ing dalam saiki min khurujin saya saking metune pira-pira wadon ila maka pilih maring pira-pira kuburan alati kang khadisuri ing dalam jabane pager iku maksiat ya jibu kang wajib apa matuna apa nyegah nisa min saking. Adapun masalah-masalah kejadian-kejadian yang terjadi sekarang, yaitu keluarnya seorang wanita ke kuburan, ke pesarian, pada pesarian tadi letaknya di luar batas desanya, maka keluarnya tadi dalam keadaan maksiat. Keluarnya dalam keadaan maksiat. Kalau maksiat berarti adalah perbuatan dosa. Tapi seperti halnya ziarah wali songo, ziarah makom itu. Kalau dia keluarnya dengan mahramnya, kalau dia keluarnya dengan suaminya, enggak jadi masalah. Dengan syaratnya bisa tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan ikhtilat baina rajul wan nisa, tidak menimbulkan campurnya laki-laki dan perempuan. Karena kalau menimbulkan campurnya laki-laki dan perempuan, ya ini nggak boleh. Lebih besar mafsadahnya, lebih besar kerusakannya daripada maslahahnya, daripada kebaikan. Nah, kalau nanti di kuburan atau di pesarian merupakan perkara yang sunnah, perkara yang sunnah untuk dilakukan. Tetapi nanti kalau ada perkara lain yang mengakibatkan mafsadahnya lebih besar, kerusakannya lebih besar, nanti yang baik dilakukan. Contohnya ketika dia mau ziarah ke Wali Songo, ternyata di situ tempatnya campur aduk, nggak bisa dibedakan mana yang tempatnya laki-laki, mana yang tempatnya perempuan. Campur aduk, singgul-singgulan dan sebagainya. Nah, inilah perkara perkara lain yang mengakibatkan diharamkannya untuk berziarah. Berziarah itu sunnah selama bisa menjaga etika, bisa menjaga hak-haknya, bisa menjaga batasan. Selama tidak ada ikhtilat, selama tidak ada campur aduk antara laki-laki dengan wanita, yang mendapatkan kesunahan. Tetapi kalau ikhtilat, maka itu mafsadahnya atau kerusakannya lebih besar yang ditimbulkan daripada kemaslahatan. Wa hukiya lan diceritake apa ana mra'atan apa sak temene wong wadon min Taimilah ibni Sa'lamah saking Taimilah ibni Sa'lamah kana iku ana sapa si imro'ah iku tapi iku ngedol sapa si imro'ah asamina ing minyak samin fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah
Fa'ata mongko teko ha ing imro'ah sapa khawatun sapa khawat Ibnu Jubairin Al-Ansori kan Ansori fasawama mongko minyang sapa khawat ha ing imro'ah fahalat mongko mudari sapa imro'ah tahyan atau nihyan ing taline wadah nihyan ing taline wadah mamluan kang den kebeki bisa mini kelawan minyak samin. Faqala maka ngucap sapa si khawat imsaki ngekero sapa si tawaten di ing nahyan hatta anduro sehingga ningali sapa sing sun ila wairi maring liyane nahyan summa halam mengko kani ngudari sapa khawat akhara ingkang meneh akhara ing nahyan kang meneh waqala ngucap sapa si khawat lah maring imro'ah imsaki ngekero sapa si tawaten di ing nahyan akhar dalam masalah mengasih nunggu lagi sama si khawat yang terlihat ing tangan lurune imro'at sawaro mongko remet sawaro mongko rangkul remet sawaro mongko remet sama si khawat ha imro'at hatta todo sehingga nekani sama si khawat ma ing barang arota kang ngarepake sama si khawat ing ma waharoba lan melayu sama si khawat summa aslam mongko mati Islam sama si khawat sapa khawatun sapa khawat wa syahidalan melu perang wa syahidalan nikseni sapa si khawat badron ing perang Badar. Ini ada cerita seorang wanita dari Bani Taimiyah ibnu Sa'lamah. Dia adalah penjual minyak samin ya kalau sekarang itu seperti mentega yang diwadahi botol itu yang diwadahi botol. Pada zaman jahiliyah belum adanya agama Islam. Pada suatu ketika seorang perempuan ini jualan minyak samin, didatangilah Khawat datang kepadanya. Kemudian Khawat bin Jubair ini juga masih dalam zaman jahiliyah, belum masuk agama Islam. Nah, kemudian Khawat ini menawar harga daripada minyak tadi. Maka dibukalah talinya botol tadi oleh perempuan tadi dibuka untuk diperlihatkan bahwa minyak saminnya itu adalah penuh, wadah itu penuh dengan minyak samin. Nah, sama Khawat ini minta tolong supaya wadah minyak samin ini supaya dipegang oleh wanita tadi dengan tangan satu, dengan satu. Kemudian Kemudian Khawat tadi melihat wadah minyak samin yang lain. Dan dia dari talinya tadi dilepas talinya dilihat kemudian minyak samin tadi supaya minta tolong kepada wanita tadi untuk memegang tangan yang lain. Jadi kedua tangannya wanita tadi itu sudah memegang dua wadah minyak samin. Maka Khawat dengan tanpa berhibu, maka dia langsung merayu dan menggoda, menciumi sama memeluk wanita tadi. Ciumi, dipeluk, kemudian dia lari. Zaman jahiliyah, dia lari. Setelah lari setelah beberapa waktu dia masuk Islam dan mengikuti perang Badar. Ini kelakuannya atau orang dahulu. Jadi diapusi sama Khawat. Jadi ibu ini menawar atau mau membeli minyak samin, ternyata dibujui sama Khawat supaya memegang satunya tangannya memegang memegang minyak samin, yang satunya lagi juga memegang minyak samin. Makanya nggak bisa apa-apa memegang minyak samin. Akhirnya dicium sama dipeluk sama minyak samin. Dia lari terus masuk. Pakola mengatakan langsung pada Khawat sapa Rasulullah ya Khawat kaifa kana ade kaya apa tinemu apa sira uga tuku ira pada basanalan mesem sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia masuk Islam, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Khawat, gimana ceritanya, gimana kabarnya kamu membeli minyak samin kepada seorang wanita bin Taimiyah, dari Taimiyah bin Sa'lamah. Mungkin kan Nabi juga tersenyum ketika dia bertanya seperti itu. Nabi mendengarkan ceritanya Khawat ini, mendengarkan ceritanya Khawat dari para sahabatnya Rasulullah SAW. Dia sebelum masuk Islam ini Khawat menangin orang yang kafir, sebenarnya guduni wong
itu hikmah. Nanti sedangkan guru ini loh itu. Nah, ketika ditanya oleh Rasul seperti itu, maka apa jawaban Khawat? Ya Rasulullah, qad razaqallahu khairan, a'udzu billahi minal kuri ba'dal kuri. Faqala mengucap sapa si Khawat, ya Rasulullah, qad razaqa. Teman paling berisi sapa Allah Gusti Allah khairan ing kebagusan. Wa a'udzu lan nyuwun sapa si ingsun billahi kelawan Allah minal kuri saking kurang ba'dal kuri ing dalam sausi tambah. Ai minan nuksoni itu bisa kurang ba'dal ziyadati ing dalam sausi tambah. Nah, ketika Rasulullah bertanya seperti itu, bertanya, "Hai Khawat, bagaimana kabarnya? Bagaimana ceritanya kamu membeli minyak sami dari seorang wanita dari Taimillah ibni Sa'lamah?" Maka dijawab oleh Khawat tadi, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki kepadaku kebaikan, dan aku minta perlindungan kepada Allah dari kekurangan setelah ditambah. Tambah. Jangan sampai ketika sudah mendapatkan keimanan, dia sudah mendapatkan keimanan sebelum tambahan, jangan sampai dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita lagi di bawahnya nanti bahwa sebagaimana saya katakan tadi bahwa seorang budak itu sangat sedikit sekali amanahnya. Artinya seorang pembantu yang laki-laki itu sangat sedikit bisa dipercaya. Artinya ketika punya anak wanita atau punya seorang istri, jangan sampai ditinggal sendirian atau dibiarkan keluar dengan sopirnya sendirian tanpa dibarengi dengan seorang muhrim atau dengan dirinya sendiri. Karena ada kejadian diceritakan dari orang India, jadi ada seorang yang terpandang, orang yang terhormat, orang yang memiliki kehormatan, memiliki pangkat, jabatan dari orang India. Ini dia itu membeli seorang budak yang masih kecil. Kemudian budak laki-laki ini dirawat, dididik, kemudian diangkat menjadi anaknya sendiri. Nanti diangkat jadikan anak angkat. Nah, pada suatu ketika dia sudah menginjak besar, anak misalnya ini budak ini sudah menginjak besar, maka dia punya kecondongan terhadap majikan putrinya, yaitu istrinya sang majikan putra tadi. Dia punya kecondongan, senang, jatuh cinta terhadap majikan yang putri tadi. Karena apa? Karena dia sering masuk rumahnya majikan tadi, masuk kamarnya majikan tadi. Jadi karena seringnya masuk rumahnya majikan tadi, maka mengakibatkan hatinya menjadi jatuh cinta kepada majikan yang putri tadi. Nah, ketika dirayu-rayu sama budak ini sudah remaja, sudah dewasa ini, dirayu terus akhirnya jatuhlah dia, artinya jatuhlah majikan putri ini dipelukan sang budak laki-laki tadi. Nah, pada suatu ketika majikan putranya atau majikan yang putra ini keluar rumah untuk urusan kantor atau urusan yang lain, maka budak laki-laki yang sudah dewasa ini tadi mengajak majikan putrinya untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perzinahan dan sebagainya. Nah, ketika majikan putranya datang ke rumah, dia menemukan budak perempuannya ini tidur di atas dadanya majikan putri. Seketika itu pula, maka majikan putranya tadi langsung dia mengambil pisau, memutus alat kemaluan daripada si budak yang sudah ngajak dewasa tadi. Nah, ketika setelah diputus dia menyesal, yaitu menyesal. Kenapa kalau saya putus kemaluannya, alat vitalnya, karena saya tuh. Ketika dia menyesal karena sejak kecil dia didik dengan baik, kemudian dijadikan anak angkat, dianggap sebagai anak angkat sendiri. Nah, kemudian setelah menyesal dia mengobatkan anak tadi ke dokter. Diobati telah selesai, maka anak atau budak tadi tidak disuruh untuk keluar
atau tidak suruh untuk pergi dari rumahnya, tapi dibiarkan di rumah. Dibiarkan sebagaimana sebelum ada kejadian seperti itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pada suatu ketika, pada suatu hari ketika majikan yang putra ini keluar rumah, majikan yang putra dan yang putri keluar rumah, ini sang majikan ini punya anak dua yang sangat tampan. Yang satunya masih kecil, yang satunya lagi sudah menginjak remaja. Nah, kedua anak ini dijak main sama, dijak dolanan sama budak yang sudah dewasa tadi. Dijak main di atas loteng. Nggak ada rasa curiga sekali karena sama sekali karena apa? Karena budak tadi mengajaknya secara halus, diajak main-main di atas loteng, diberi makan, dijak bermain dan sebagainya di atas rumah itu. Nanti ini buwung. Nah, ketika dia diajak di atas buwung tadi, ketika majikannya putra tadi datang ke rumah, itu mencari mana anak-anakku, nggak ada, kok sepi rumahnya. Tanpa sengaja dia mendongak ke atas, ternyata anaknya itu sama majikannya, sama budak yang sudah dewasa tadi, yang pembantu yang sudah dewasa tadi. Akhirnya apa? Dia berkata kepada budak tadi, apakah engkau ingin mencelakai anakku? Apakah engkau ingin membunuh anak-anakku? Jawabannya apa? Iya. Aku ingin membunuh anak-anakmu. Maka dikatakan, maka sang majikan tadi berkata, celakalah engkau bila ingin membunuh anak-anakku. Bukankah engkau dari kecil sudah saya didik dengan baik. Dirayu terus supaya dia luluh, artinya luluh, tapi tidak luluh. Tidak sama sekali, tidak luluh. Dia mengulang ucapan yang bukankah sejak kecil engkau saya didik dengan baik, saya angkat sebagai anakku sendiri, aku angkat sebagai anakku sendiri. Tapi dia tidak menerima ucapannya majikan tadi. Nah, ketika majikannya mau naik ke atas, maka sang budak ini atau pembantu ini memegang kedua tangannya anak yang masih kecil itu tadi, dipegang untuk dijatuhkan. Nah, kalau engkau naik, maka akan aku buang anak ini. Anak itu. Terus ditanya lagi oleh majikan tadi, apa kemauanmu? Kemauanku adalah apabila engkau tidak memutus kemaluanmu sebagaimana engkau telah memutus kemaluanku waktu dulu, maka aku akan membunuh kedua anakmu ini. Setelah itu, setelah beberapa lama, artinya negosiasinya tidak berhasil, akhirnya majikan tadi mengambil pisau. Dia mengambil pisau, kemudian memutus alat vitalnya sendiri. Setelah diputus, kemudian anaknya tadi dibuang sama pembantunya, dilempar sampai meninggal. Di kedua anaknya meninggal, kemudian alat vitalnya majikan tadi juga terputus. Kemudian dia berkata apa, Mak? Sang pembantu berkata bahwa putusnya alat vitalmu itu sebagai balas dendamku. Dan kemudian anakmu saya buang, saya lempar, saya bunuh ini karena untuk tambahan daripada balas dendam. Artinya apa? Dari hikmah dari cerita ini adalah bahwa jangan sekali-kali mempercayakan seorang pembantu di dalam rumah. Artinya pembantu yang laki-laki itu sangat sedikit sekali bisa dipercaya. Artinya boleh percaya tapi nggak boleh 100%. Bagaimana kejadian ini ketika meskipun dia dididik dari kecil, tapi ketika menjadi dewasa dia suka dengan majikan yang putri, majikan putri, kemudian dia merayu dan sebagainya sehingga terjadi hubungan yang kelihatan. Akhirnya tadi jangan balas dendam tadi. Wahukia lan diceritake Wahukia lan diceritake apa ana ujung kosok pendelong lanang min asrofi ahli hindi
kang setengah saking mulia-mulyane ahli dia itu istara ikut tuku sapa si rujulan bulan ing bocah atau budak. Paroba mongko didik sapa si rujulan ing bulanan watabannalan mupu anak. Wa watabannalan mupu anak sapa si rujulan ing bulan pala maka pura mongko semasine tuwa terus gede sapa si bulan istada mongko dadi banget di kelawan bulan apa hawa maulatihi apa seneng bendoro putrine bulan para wata mongko ngerayu sapa bulan ku ing maulatihi an-nafsiyah saking awake maulatihi fa ajabat mongko ngijabahi mongko nyembadani sapa maulatihi ku ing bulan ketika dirayu akhirnya gelem tunduk kepada sang pembantu tadi. Padahal mongko manjing sapa maulahu mebu sapa maula sapa bendoro lanangi bulan yauman ing dalam suci dina faidan huwa mongko dumadan utawi bulan iku ala sudri maulati ing atase dadane bendoro wedoke bendoro putrine bulan. Nah, ketika bendar atau majikan putranya tadi masuk ke dalam rumah ternyata menemukan bahwa pembantu tadi berada di atas dadanya bendoro atau istrinya. Ta'ami dan menuju sapa si rajulan ilahi maring bulan fajaba mengkonugel sapa si rajulan dakaru ing dakari bulan semana timang kali ketun sapa si rajulan ala dalika ing atase mengkono jabal dakarahu fa'ala jam mengkon ngobati sapa si rajulan hu ing bulan ilaan baru atau maka maring yen to waras sapa si bulan min allati saking larane bulan Pak Akal mangkong jumenengi sapa bulan sapa di bulan pada ing dalam sausi kedadian pada ing dalam sausi baroah niku wau mudatan ing dalam mongso yatuku halin nutri sapa si bulan ana yakuda ing yen to ngalap sapa si bulan sakrahu ing bales dendami bulan min maulahu saking bendoro lanange bulan. Jadi setelah dia diobati oleh sayyidnya, oleh majikannya yang putra tadi, maka dia berada di rumah itu, dia tidak diusir oleh orang tuanya, tidak diusir oleh majikannya. Kasihan katanya orang tua. Ternyata apa dalam hatinya budak tadi, dalam hatinya pembantu tadi, dia punya rasa dendam kepada majikannya. Wa kana lan ana iku limaulahu keduwe wong keduwe sayyid keduwe gustine bendarane gulam ibnani apa anak loro anak lanang loro ahaduma kang salah satu ibnani kutipun wis cilik wal akharu lan ana kang meneh kubaya fiun iku pemuda ka'annahuma kaya-kaya sak temene ibnani iku asyamsi iku seringi wal qamaru lan rembulan. Padahal majikannya tadi punya anak dua laki-laki yang sangat-sangat tampan. Fadhoba mongko lunga sapa arajul sapa wong lanang yauman ing dalam suci dina anang zili saking omahe rajul dibagi umuri krana setengah pira-pira perkara. Fa akhadha mongko ngalap sapa asfatu sapa bulan kang ireng ke bawah asad iya ini ing bocah cilik loro fasaida mongko munggah sapa si asfat bina kelawan gowo ibnani ala darwati sutahin ing ngatasin dhuwure loteng. Nah, kemudian ketika majikannya ini keluar rumah, maka kedua anaknya ini dibawa di atas rumah, di atas genteng rumah yang paling tinggi. Wa ja'alan tumandang sapa si bulan iku yutimu iku ampangan sapa si bulan rumah ing ibnani Wal akulan dolan sapa siwulan ma'al masuntan ibnani ila antafa maka maring yen to manjing sapa maulahu sapa bendarane bulan farafa mongko ngangkat sapa si maulahu raksahu ing sirai maulahu fara'a mongko ningali sapa maulahu ibni ing anak lorone maulahu fi syahikin ing dalam bongkang kubur. Kemudian ketika berada di atas loteng tadi, diberi makan, diberi minum, dijak main, dan sebagainya. Tapi tidak ada rasa curiga sama sekali dari kedua anak tadi. Sehingga sampai majikannya tadi datang ke rumah. Ketika datang ke rumah, ternyata tidak menemukan anak-anaknya. Dan ketika dia mendongak ke atas, ternyata anaknya berada di atas loteng bersama dengan budak tadi. Faqala mengucap sapa si rajul, sapa si maulahu, wa ilaka kurusan sapa sira.
Arata minta ake sapa sira ya ibni ing anak ingsun min mati maring mati. Kemudian dia berkata kepada budak tadi, sungguh celaka engkau akan membunuh kedua anakku. Kalau nanti kau ucap sapa si gulam ajar iya aku mau membunuh kedua anakmu ini. Lain lam tujib lamun ora nugel sapa sira. Elam tajib lamun ora nugel sapa sira dakaroka ing dakar sira. Mislana ing sepane barat jabat tani kang nugel sapa sira ingsun. La armiana mongko yen timbuang temen sapa ingsun dina kelawan bulan. Faqala mongko ngucap sapa si rajul sapa si maulahu Allah watiya sapa sira Allah ing Allah watiya sapa sira Allah ing Allah. Ya walati wa ana ingsun fi tarbiyati kan tetep ing dalam didikan ingsun maka maring sira. Qala ngucap sapa si gulam ta ingkang sapa sira hadza iqaul angkasane sira. Dia ya aku mau membunuh anakmu. Dan apabila engkau tidak memotong zakarmu, memotong kemaluanmu sendiri, sebagaimana engkau memotong zakarku atau kemaluanku, maka aku akan buang kedua anak ini. Maka Sayyidina atau majikan yang putra tadi, dia berkata, Allah, takutlah kepada Allah, ya anakku, anak didikku. Maka sudah tinggalkanlah kedua anak tadi. Bulan mati tidak menghiraukan perkataan daripada majikannya tadi. Faja'ala mongko dadiake sapa si faja'ala mongko tumandang dadiake sapa si faja'ala mongko tumandang sapa si rajulan iku yukariru iku bulan bali sapa si rajulan ali ing atase kaul wa huwa utawi gulam iku layak balu orang nerima sapa si gulam dari ing kaul. Falamma arata mongko semasa ning ngarepake sapa arajul sapa lanang asuda ing munggah ilahi maring gulam adalah mongko gantungake sapa huma ing ibnahu sapa al asfatu sapa gulam kang ireng min dalika syahidi saking mongkon kang dhuwur. Ketika seorang laki-laki tadi mengulangi terus perkataannya, kau kan anakku, kau takutlah kepada Allah, kau kan anakku, kau kan ketika kecil aku didik dengan baik. Nah, kan kau ketika besar menjadi begini. Maka ketika diulangi pun anak tadi atau budak tadi tidak menerima ucapannya kecuali kalau dakarnya majikan tadi dipotong. Maka ketika ucapannya tidak dihiraukan oleh budaknya, dia naik ke atas. Dia mau naik ke atas. Faqala mau ucap sapa rajul sapa wong lanang, wa ilak terus asira isbir sapa sira hatta ukhrija sing ngetake sapa ingsun mudiatan ing lating wa af'alulan akhir sapa ingsun ing barang arata kang ngarepake sapa sira. Nah, ketika ucapannya majikan tidak dihiraukan sama sekali, maka majikan tadi mau naik ke loteng. Ketika mau naik ke loteng, maka sang pembantu yang laki-laki tadi atau budak laki-laki tadi, dia kalau berkata kalau sampai naik ke loteng ini maka akan aku jatuhkan kedua anak dari atas loteng ini. Kemudian ketika sudah nggak ada negosiasi nggak berhasil, maka sang majikan tadi mengambil pisau dan dia akan memotong alat kemaluannya sendiri. Suma akhadha mukari-kari ngalap sapa sing dhuwur fama tamu mati sapa ibnani. Nah, ketika dia menyaksikan bahwa majikannya tadi telah memotong kemaluannya sendiri, maka seketika itu pula dia melempar kedua anaknya majikan tadi dilempar sampai meninggal. Kemudian dia berkata apa? Faqala ngucap sapa si wa qala lan ngucap sapa bulan inna jabraka satemene oleh nugel sira iku sa'ri iku balas dendam ingsun wa qatlu awlatika utai mateni pira-pira anak sira iku ziyadatun iku nambahi fihi ing sa'ri. Kau memotong alat kemaluanmu itu adalah merupakan balas dendamku dan aku membunuh kedua anakmu itu karena tambahan daripada balas dendamku. Di cerita ini artinya jangan sampai seorang budak atau seorang pembantu itu sering-sering masuk ke dalam kamarnya
majikannya akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah keluarga. Atau ketika keluar rumah, jangan sampai seorang wanita atau seorang anak wanita itu dibiarkan keluar dengan sopirnya sendiri tanpa dibarengi dengan keluarga atau tanpa dibarengi dengan suami atau tanpa dibarengi oleh muhrimnya. Karena akan sangat membahayakan. Sebagaimana tadi bahwa seorang pembantu yang laki-laki itu sangat sedikit sekali bisa dipercaya. Kadzalika hale kaya mengkono-mengkono madkur, ay al-madkur dikesikan pinutut, payunna mongko den cegah al-abus sapa kawula budak. Wasaqau lan kang minumi banyu bifat sini kelawan fathai sin wal qaf lan qaf al-musyaddadati kang den toni akan den tasdid wa huwa utawi saqa iku man wong yang melakukan ngepek-ngepeki sapa siman al-jur'ata ing wadah bilma kelawan banyu min tuhulihi saking manjingi kulin ai kulin iki saben-saben suci minggu saking abut lan saqa alam nisa ing atase pira-pira wadon ida balagha ing dalem nalikane wis balik kulun apa saben-saben suci minggu saking abet lan mar'ah ai alaq dikesi saking kawula wal mar'ati lan wong wadon awiya utawa wong wadon wasaqo lan kang membeli banyu. Ida balagha khamsa asyarata sanatan ing 15 sanatan apa taune di anna amatal fitnati karena sak temene umumi fitnah iku bihim kelawan kulun min huma ida balagha kulun min huma khamsata asyara sanatan. Ketika seorang pembantu dan seorang wanita telah menginjak usia balik, yaitu 15 tahun, hendaknya seorang pembantu atau seorang yang memberikan air minum itu jangan sampai dimasukkan ke dalam kamarnya atau ke dalam rumahnya seorang wanita yang sudah berumur 15 tahun. Kenapa demikian? Karena fitnah, timbulnya fitnah itu umumnya disebabkan karena seseorang itu telah menginjak usia 15 tahun. Dikatakan sudah 15 tahun, maka ya hendaknya ketika ada itu jangan sampai sembarangan dimasukkan ke dalam kamarnya anak wanita atau ke dalam kamarnya majikan yang putri, seorang istri. Karena bisa menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan oleh sebuah keluarga tadi. Wa hifdzun nasli utawi njogo keturunan ai alwati tegese anak min a'dhamin umuri iku setengah saking luwih agung-agungi pira-pira. Sedangkan menjaga keturunan supaya keturunan yang baik adalah merupakan perkara yang paling penting, perkara yang paling baik. Artinya nasal atau keturunan jangan sampai mempunyai keturunan yang di luar akad nikah atau di luar pernikahan. Sering saya katakan bahwa ketika seorang itu melahirkan anak di luar akad nikah atau di luar pernikahan, maka akan semakin ruwet hukumnya. Ruwetnya apa? Ketika dia punya anak perempuan. Ketika dia punya anak perempuan, maka nanti walinya bukan orang yang menggauli atau menggauli ibunya, bukan. Jadi walinya nanti langsung wali hakim. Jadi nggak boleh saudaranya, nggak boleh pamannya, nggak boleh kakeknya, nanti langsung wali hakim. Nah kalau nanti yang mewalinya ketika anak perempuan tadi sudah dewasa mau menikah, sementara walinya orang tuanya yang menggauli ibunya, maka ya pernikahannya tidak sah karena dia lahir itu adalah di luar akad nikah atau katakanlah orang yang hasil dari perzinahan. Nah, ketika yang hasilnya itu seorang wanita, maka nanti walinya langsung wali hakim. Tidak boleh orang tuanya sendiri, tidak boleh kakeknya, tidak boleh pamannya, tidak boleh saudaranya, tapi wali hakim. Ketika nanti yang mewali ini pernikahan seumpama adalah kakeknya atau orang tuanya atau saudaranya, maka pernikahannya tidak sah. Ketika pernikahannya tidak sah, maka nanti juga mengakibatkan hubungan dia dengan suaminya pun juga tidak sah. Anak yang dihasilkan pun juga anak yang di luar nikah.
Artinya sangat berat sekali apabila anak itu dihasilkan dari hasil di luar nikah dan yang menikahkan itu bukan wali hakim. Jadi untuk menjaga nasal, untuk menjaga keturunan, ya sangat-sangat diperhatikan oleh syariat. Wa hifdzun nasli min a'dhamil umuri, bahwa menjaga keturunan itu adalah merupakan perkara yang paling penting, perkara yang paling agung. Wa qala lan ngendika sapa Al-Ghazali Imam Ghazali fil Ihya'i dalam kitab Ihya. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampun nggih. Setengah 8. Akhiri wa qala al-Ghazali fil Ihya'i rahimahullah taala wallahu a'lam bis-shawab.